Om Swastiastu. Halo Sobat Pembelajar dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. Nah, ini merupakan bagian kedua dari materi daring atau YouTube yang akan saya sampaikan secara teoritis bagaimanakah strategi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas sekolah dasar ya. Sebelumnya kita sudah berbincang mengenai bagaimana keterampilan yang diharapkan di strategi pembelajaran bahasa Indonesia di SD, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, menulis, membaca, dan juga keterampilan literasi dan sastra di dalamnya. Baik, tampaknya ini sebentar ya, saya setting terlebih dahulu untuk ininya. Sebentar, mohon ditunggu. Ya, baik, saya akan berbagi layar. Nah, ini merupakan saya rujuk dari sebuah penelitian ya, terkait bagaimanakah strategi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Semoga bisa nampak dengan jelas. Nah, kalau kita membahas mengenai strategi pembelajaran, kita sudah harus fasih mengenai pendekatan dalam pembelajaran ya. Nah, itu sudah Anda dapatkan materinya. Sekarang kita fokus mengenai berbagai pendekatan di dalam pembelajaran itu. Ada pendekatan bagaimana untuk nanti menentukan strategi ya, pendekatan dalam pembelajaran lisan, pembelajaran tulis, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan 4 keterampilan utama ya, yaitu menyimak, berbicara, menulis, membaca, ini ada strategi-strategi yang ditawarkan oleh guru di dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, yang pertama adalah strategi pembelajaran menyimak di sekolah dasar. Secara umum, tujuan menyimak itu adalah dapat memahami informasi dari mendengarkan. Nah, seperti kata filsuf gitu ya, menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang kali pertama dikuasai oleh manusia yang mungkin diperoleh dari keterampilan lain. Menyimak pada dasarnya adalah keterampilan dasar yang mendasari keterampilan lain, yaitu keterampilan membaca, menulis, dan berbicara ya. Makanya dari seorang pendengar-pendengar itu akan nantinya menjadi pembicara-pembicara hebat ya, atau dari seorang yang pembaca-pembaca gitu nanti akan menjadi seorang penulis yang hebat. Nah, begitu kata filsuf ya. Jadi kemampuan mendengar ini tidak banyak dimiliki oleh bahkan manusia dewasa sekalipun gitu ya. Jadi mendengar itu sebenarnya sangat-sangat bisa mengasah keterampilan yang lain. Jadi dari proses mendengar yang sempurna atau menyimak yang sempurna, maka akan diperoleh pengetahuan-pengetahuan yang mendalam seperti itu. Jadi kita manusia dewasa saja harus belajar sekali untuk mendengarkan, belajar untuk menyimak gitu ya. Jadi jangan memotong pembicaraan atau jangan memotong sebuah pembelajaran atau sebuah instruksi sampai kita benar-benar paham. Nanti kan ada waktunya untuk kita konfirmasi, klarifikasi, dan lain sebagainya. Nah, ini terkait juga dengan pendidikan karakter dalam pembelajaran yang harus dikuasai oleh siswa sekolah dasar. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa seperti yang disampaikan ya, bahwa sebelum menguasai keterampilan berbicara, membaca, dan menulis, seseorang harus dia belajar menyimak. Nah, ini juga kita tautkan dengan psikologi perkembangan bahasa anak ya. Jadi anak itu mendengar, menyimak dulu segala kosakata yang diperankan oleh ibunya gitu ya. Jadi seorang anak akan cepat bisa berbicara ketika ibunya cerewet atau lingkungan keluarganya itu cerewet ya. Jadi memperkenalkan kosakata bahasa, mengajak dia untuk berbicara walaupun dalam pemahaman orang dewasa itu belum dipahami gitu. Tetapi anak menyerap berbagai macam informasi, kosakata, bahasa dari berbagai interaksi komunikasi yang disampaikan. Jadi kalaupun anak belum bisa berbicara, terus saja dikasih informasi, dikasih kosakata, dikasih bahasa gitu ya, dikasih perintah seperti itu, anak akan pada intinya nantinya pasti akan dapat mengamalkan informasi-informasi tersebut. Nah, ketika anak mulai bersekolah, ini ya, ketika anak mulai bersekolah di sekolah dasar, mereka harus bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Nah, ini salah satu tujuan kenapa bahasa Indonesia itu wajib ada di sekolah dasar ya. Nah, bukan berarti kita meninggalkan bahasa ibu, tidak, tetapi untuk dapat memahami pembelajaran gitu. Karena kan di Indonesia itu
materinya atau bahasa komunikasi di dalam dunia pendidikan itu adalah bahasa utamanya adalah bahasa Indonesia. Ya, penting juga ini pemahaman oleh terutama guru-guru yang berada di pelosok gitu ya, di pedesaan, misalnya di Bali gitu, harus pandai anak menggunakan bahasa Indonesia, bahkan diperkenalkan ketika bahasa ibu itu sudah diperkenalkan di rumah, maka diajarkan di sekolah gitu ya. Jadi dia kemampuan berbahasa atau keterampilan dia menggunakan berbagai macam bahasa itu dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan sel otak yang lebih baik. Nah, ini ya ada gap bahwa di pendidikan itu harus menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan di rumah itu bahasa daerah atau bahasa ibu mereka. Nah, sementara kosakata yang dikuasai mereka adalah bahasa daerah. Oleh karena itu, sejak masuk sekolah dasar, guru mulai membiasakan siswa mendengarkan dan bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia, sehingga pengayaan kosakata dan pengenalan aturan kebahasaan berbahasa Indonesia itu cepat dapat dilakukan. Nah, pelajaran menyimak oleh kebanyakan guru dianggap tidak perlu diajarkan karena sudah implisit di dalam, implisit itu artinya ini ya, sudah secara tidak langsung gitu ya diperkenalkan dalam komponen keterampilan berbahasa yang lain, misalnya berbicara, menulis, dan juga keterampilan membaca. Tetapi menurut saya dan juga beberapa ahli, keterampilan menyimak ini tetap penting ya, tetap wajib harus ditawarkan atau dikuasai oleh siswa gitu. Jadi guru harus paham bahwa keterampilan menyimak ini adalah keterampilan yang paling penting ya di antara semuanya. Jadi ini merupakan dasar yang paling kompleks. Nah, ini peranan guru dalam meningkatkan kemampuan bahasa lisan. Oke. Sejalan dengan tuntutan pembelajaran dengan pendekatan yang berpusat pada siswa dalam pembelajaran menyimak, guru dituntut untuk memberi peluang kepada siswa untuk mengungkapkan pendapat dan perasaan. Ya, fenomena selama ini pembelajaran cenderung didominasi oleh guru, tetapi sekarang tidak boleh ya. Jadi guru itu ibaratnya sebagai fasilitator, tetapi fasilitator yang tahu benar apa kebutuhan, apa metode terbaik, bagaimana situasi kelas, dan bagaimana cara menilai. Nah, itu guru harus paham semuanya ya. Fasilitator yang harus menjadi praktisi, harus mendalami, harus juga pemahaman teorinya bagus, seperti itu justru yang akan bisa mendampingi anak-anak secara mendalam. Nah, keberhasilan suatu proses pembelajaran menyimak bergantung pada adanya dua kondisi. Pertama, guru memberikan teladan sebagai penyimak yang mohon maaf. Pertama, guru memberikan teladan sebagai penyimak yang kritis dan pembicara yang efektif dan menggunakan strategi yang efektif pula. Nah, ini kemudian yang kedua, setiap siswa berpartisipasi dalam diskusi, memiliki informasi tertentu yang akan disampaikan kepada teman-temannya. Jadi ini metode pembelajaran menyimak sebenarnya banyak sekali, tetapi dua faktor ini yang menjadi faktor penentu keberhasilan suatu pembelajaran menyimak ya. Nah, saling memberikan dan menerima informasi, pendapat, atau gagasan merupakan faktor utama untuk mencapai keberhasilan dalam diskusi. Siswa juga perlu memberikan dan menerima saran. Nah, seperti kita di kelas misalnya ya, untuk adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa, diskusi itu akan bisa berlangsung semarak, berlangsung secara riuh apabila dosen dan mahasiswa sama-sama mengetahui materi diskusinya gitu ya. Jangan sampai dosen saja yang mengetahui tetapi mahasiswa tidak mengetahui. Nah, itu akan terjadi gap dalam transfer ilmu pengetahuan ya. Jadi tidak saling mengisi, justru hanya memberi saja dosen itu kan juga tidak baik ya. Jadi mahasiswa juga harus memiliki skemata atau pengetahuan awal terkait apa yang akan didiskusikan. Nah, ini materi pembelajaran menyimak. Nah, misalnya ini ada beberapa strategi ya. Yang pertama, membiarkan atau menyuruh siswa menutup mata lalu menundukkan kepalanya di atas meja, kemudian mereka disuruh membedakan bunyi. Ya, meraut pensil, mendorong kursi, membuka pintu, membalik buku dan lain-lain. Ya, ini jadi menyimak, full murni menyimak kalau pilihan nomor 1 ini ya.
Kemudian yang kedua, mengajarkan kepada siswa bagaimana menerima pesan telepon singkat, telepon secara singkat. Jadi nanti mungkin ada bukan telepon sungguhan dibawa ke dalam kelas gitu ya, ada mungkin media yang dibuat gitu ya, menyerupai telepon gitu ya. Jadi kalau anak-anak sekarang kan sudah tidak ada gambaran terkait telepon umum gitu ya, atau waktu zaman lampau wartel seperti itu kan tidak ada ya, atau telepon umum tidak ada, tetapi telepon rumah pun tidak ada sekarang ya, mungkin anak-anak tidak punya gambaran terkait itu. Tetapi kita bisa membawanya, merefleksikan masa yang dahulu itu dengan membawa keterampilan itu gitu ya. Misalnya diajak dulu siswa membuat keterampilan membuat telepon gitu ya, yang nanti bisa saling bertukar pesan gitu lewat kertas atau lewat botol-botol bekas itu diperkenankan. Kemudian yang ketiga, membacakan paragraf pendek tentang ilmu pengetahuan, kemudian ajukan pertanyaan-pertanyaan tentang apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini selaras dengan metode dikte ya, kalau zaman dahulu gitu penyebutannya, istilahnya. Nah, dikte itu kadang-kadang menurut ahli kalau yang sudah berorientasi ke zaman modern gitu ya, zaman teknologi informasi itu kurang efektif katanya gitu ya. Tetapi menurut saya dikte ini penting apalagi untuk di fase awal ya, anak kelas 1 itu penting ya. Jadi bagaimana dia menyerap informasi, bagaimana dia menganalisis informasi, bagaimana dia memahami informasi tidak sekadar hafalan gitu ya. Nah, itu penting untuk dilakukan secara detail dan guru perlu untuk mengajarkan ini ya. Misalnya kita bacakan sejarah singkat terkait nama tokoh misalnya ya. Siapakah nama tokoh yang disebutkan dalam cerita yang disampaikan oleh guru. Nah, itu bukan hanya hafalan yang ada di sana, tetapi bagaimana dia mengolah informasi yang kaitannya dengan literasi. Ya, jadi kalau di benaknya misalnya ada 2 tokoh yang disampaikan oleh guru, jadi dia kalau hanya hafalan saja mungkin 2 tokoh itu yang akan disampaikan, tetapi yang pada intinya kan ada tokoh utama yang menjadi sorot. Nah, disinilah kecerdasan linguistik siswa itu menjadi detail dan mendalam disampaikan, sehingga dikte itu menurut saya masih penting gitu ya untuk disampaikan dalam keterampilan menyimak. Nah, yang keempat, pada pelajaran bahasa Indonesia, anak usia jenjang sekolah ini perlu mendapatkan latihan mengucapkan bunyi-bunyi vokal dan juga bunyi-bunyi konsonan ya. Nah, penting ini apalagi Anda yang nantinya misalnya ditempatkan di daerah gitu ya, supaya tidak terjadi gap gitu, dan gap pengucapan ini biasanya mohon maaf gitu ya, sering saya lihat di sekolah-sekolah gitu akan menjadi satu materi perundungan atau bullying ya. Jadi kalau misalnya ada, kan kita sering melihat ya kalau di Bali gitu, perbedaan penyebutan antara masyarakat di daerah Gianyar dan juga Karangasem misalnya, yang menyebut galungan gitu. Kalau Gianyar kan itu ada penekanan galungan gitu ya. Tetapi kalau di Karangasem tidak gitu ya. Masih sama seperti bahasa Indonesia pada umumnya standar nasionalnya, yaitu galungan gitu. Nah, ini kan menjadi sebuah apa ya, sebuah materi perundungan. Wah, kenapa berbeda gitu. Nah, disinilah tempatnya guru untuk dapat menyampaikan materi-materi demikian, bahwa yang berbeda itu merupakan variasi. Tetapi kalau bahasa Indonesia disampaikan secara apa, salah gitu ya, pelafalan bunyi-bunyinya, ini akan menyebabkan sesuatu yang timpang di pengetahuan anak-anak. Misalnya pantai. Anak-anak menyebutnya pantai gitu ya, seolah-olah itu nanti akan mempengaruhi bagaimana dia caranya menulis ya. Jadi misalnya pantai gitu ya, pantai gitu, pantai. Jadi kalau kita sudah sering mengucapkan seperti itu, maka otomatis otak anak itu akan menuliskan dengan lafal yang sesuai, pantai gitu ya. Kalau pantai, nah jadi anak-anak itu akan terpengaruh nantinya dalam penulisan atau lisannya, pantai. Jadi PANTE gitu. Jadi seperti itu penulisannya ya. Nah, ini juga berlaku di orang dewasa gitu ya, karena sejak dini penggunaannya tidak ditekankan konsonan dan vokal, bagaimana penyebutannya, pelafalannya. Nah, itu berdasarkan pengalaman saya, ada teman saya yang jurusan bahasa gitu sayangnya gitu ya, menulis film, yaitu dengan apa adanya gitu, film gitu ya, PILEM gitu ya. Karena apa, tidak ditekankan bagaimana pelafalan bunyi-bunyi huruf atau fonem-fonem itu gitu ya. Yang seharusnya kan film, FILEM gitu ya, ditulisnya juga demikian. Nah, film gitu.
mohon maaf, FILM gitu ya. Nah, itu jadinya selalu terpengaruh ya. Jadi untuk guru SD apalagi di jenjang fase dini, fase awal itu harus benar-benar menyampaikan pelafalan konsonan dan juga bunyi itu secara benar apa adanya, sehingga itu akan mempengaruhi dalam penulisan pelafalan nantinya. Nah, ini ada beberapa contoh. AI menjadi AI pantai, lalai, seru gitu ya, merantau, jangan sampai merantau gitu ya. Jadi merantau. Harimau, ya banyak yang menulis harimau gitu ya, apalagi anak-anak kelas 1 itu kan masih apa adanya gitu. Apa yang disimak itu yang dituliskan atau dilafalkan kembali. Nah, kalau kita sudah sebagai seorang guru sudah melafalkan dan nanti disimak dengan baik oleh anak-anak, maka akan dituliskan seperti bagaimana dia menyimak secara utuh. Nah, ini harus ditekankan. Guru sebagai model penutur harus mampu membuat tutur yang jelas dan betul atau benar ya, sesuai dengan kaidah kebahasaan. Nah, nomor 5, pelajaran dikte sangat memerlukan ucapan pelafalan yang jelas, pelan, berulang-ulang ya, untuk melatih keterampilan yang mumpuni. Kemudian dituliskan kata-kata tersebut, kelompok kata atau kalimat tersebut, sehingga anak-anak dengan diteruskan gitu ya, dengan pembelajaran yang kontinu atau pembelajaran yang berlanjut, keberlanjutan pembelajaran, nah itu akan pemaknaannya lebih. Kan ada kalau istilah matematikanya itu 3 kali 1 atau 1 kali 3 itu kan pada hakikatnya hasilnya sama. Tetapi kalau kita dalam filsuf gitu, pandangan filsuf, 3 kali 1 sama 1 kali 3 itu adalah makna yang berbeda. Kenapa? Misalnya kita membaca buku, 3 buku kita baca dalam 1 kali. 3 kali 1 begitu ya. Jadi 3 kali 1. Jadi 3 buku kita baca dalam 1 kali. Nah itu pemahamannya mungkin akan ya nangkep, tetapi mungkin akan sedikit apa ya, sedikit merasa tergesa-gesa atau sedikit merasa terburu-buru gitu. Jadi pemahamannya tidak detail. Nah, beda jadi kalau 1 kali 3 gitu ya. 1 buku dibaca 3 kali. Nah, itu akan pemahamannya dalam, deep istilahnya gitu ya. Dalam, kemudian akan memornya itu akan lebih abadi. Kemudian kalau saya gitu menonton film berkali-kali gitu, satu film dalam berkali-kali, saya bahkan bisa hafal dialognya gitu ya. Dan saya misalnya membuat sebuah penelitian dalam film tersebut, itu akan hafal apa nilai-nilainya, kemudian bagaimana makna sesungguhnya, kemudian narasi-narasinya tanpa memutar lagi. Tetapi kan bukan konsepnya adalah bukan menghafal, tetapi bagaimana kita memaknai. Jadi kalau kita diundang sebagai narasumber nantinya, oh saya pernah nonton film, misalnya salah satu filmnya adalah Cek Toko Sebelah misalnya gitu ya. Film ini benar-benar mengena dalam ingatan saya karena ada nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai dalam sisi kemanusiaan yang sejatinya itu berpetuah dalam hidup kita. Nah, dengan demikian kita kalau sudah membacanya mendalam gitu ya, bahkan dilakukan berulang-ulang, itu akan pemahamannya sampainya itu mendalam dan juga detail. Jadi itu memorinya itu akan terkenang. Saya pertama kali membaca buku itu setengah isi setengah kosong, sampai sekarang masih hafal gitu ya. Walaupun tidak hafal dalam arti saya tidak berusaha untuk menghafal, tetapi dengan sendirinya melekat di dalam benak saya ya. Itu pentingnya. Nah, ini untuk nanti yang suka matematika, anak-anak di PGSD yang suka matematika, nah ini tolong pemahaman-pemahaman yang seperti ini lebih penting disampaikan kepada anak daripada hasilnya gitu. Misalnya 1 kali 3 sama dengan 3, 3 kali 1 sama dengan 3 gitu. Pada hasilnya kan kita mencapai hasil yang sama, tetapi prosesnya ini ada makna yang berbeda gitu ya. Nanti tolong disampaikan. Oke, yang keenam, guru bercerita, siswa mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini penting. Ya, saya tumbuh dengan hal yang demikian gitu ya. Kemudian guru menanyakan hal-hal yang benar menarik minat siswa dalam isi cerita. Nah, ini akan antusias. Nah, kalau seperti ini guru harus menjadi
bicara atau, apa ya, kalau istilahnya kita baca dongeng gitu ya, pendongeng yang benar-benar menarik gitu. Kalau saya dulu sama orang tua dan guru ini sering sekali di sekolah dasar ya, saya diceritakan, kemudian saya hanya duduk melipat tangan, kemudian mendengarkan guru itu bercerita, terus kemudian imajinasi saya dibawa gitu ya, memvisualkan dalam pikiran saya apa yang sedang diceritakan. Misalnya kancil yang, diburu oleh petani gitu karena kancil, dikatakan merusak. Nah, jadi, tergambar di otak saya gitu. Nah, kalau guru yang hanya sekadar bercerita mungkin tidak akan mendapatkan sensasi itu. Makanya guru harus, mengeluarkan semua strategi yang kreatif untuk dapat menarik perhatian siswa ya. Nah, kemudian nanti secara bergilir ini ditanya siswanya ya. Jadi, "Oh, apa nih?" gitu ya, "Apa yang akan ditanyakan?" Jadi antusias nih, saya dapat kesempatan untuk berbicara dari, apa yang sudah saya dengarkan gitu. Jadi tidak sia-sia, siswa itu tetap mendapatkan input dari apa yang sudah dia lakukan gitu. Jadi merasa dihargai juga siswa ya. Ditanya satu persatu, "Apa yang kamu dapat pahami dari cerita itu?" Nah, itu kan perspektifnya berbeda-beda gitu. Jadi kalau yang tidur misalnya Anda sudah tahu gitu, jadi bengong gitu ya, tiba-tiba disuruh, menceritakan sesuatu yang menarik dari cerita itu. Nah, kita bisa tahu di sana, kita bisa melakukan assessment secara, otodidak atau secara mandiri pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang ketujuh, bermain berbisik. Nah, ini juga, sangat riuh pasti di kelas ya. Pelajaran ini ingin meningkatkan kemampuan mendengar siswa. Kegiatan mendengarkan memerlukan konsentrasi dan pemahaman yang tinggi. Jadi harus diatur situasi kelas, kemudian juga bagaimana pengelompokan, misalnya itu berbasis kelompok dan lain sebagainya ya. Siswa dapat diatur dalam suatu berderetan atau bebas untuk duduk dengan memperhatikan giliran yang sudah diatur sebelumnya. Permainan ini dapat berupa sebuah kompetisi berhadiah nilai atau pujian yang berupa motivasi intrinsik ya. Boleh diberikan stiker-stiker, boleh diberikan bintang gitu ya, atau kata-kata motivasi dan hadiah gitu. Hadiahnya tidak harus permen atau apa gitu ya berupa fisik, tapi boleh pujian, hadiahnya berupa bintang tadi ya, stiker-stiker. Nah, guru boleh, kreatif dan inovatif dalam menjalankan, strategi menyimak. Nah, metode dan teknik dalam pembelajaran menyimak ya. Sebenarnya masih dapat dibuat variasi, pertanyaan dengan kebutuhan masing-masing siswa ya. Metode dan teknik dalam pembelajaran menyimak itu banyak sekali ya, misalnya kita diskusi dengan pertanyaan kemudian dijawab, atau dengan materi kemudian didiskusikan apa yang sudah ditangkap dan lain sebagainya ya. Yang pertama itu menentukan makna, ya, memperagakan ekspresi, boleh ya, misalnya, anak-anak membuat satu kartu flash gitu ya, berisi marah gitu, gimana, coba tebak kondisi ini, oh dengan ekspresi gitu, marah gitu ya. Nah, karena masing-masing manusia kan memiliki ekspresi marah yang berbeda-beda, jadi kita bisa melihat psikologi anak jadi dari ekspresinya itu gitu ya. Jadi kalau dia mengekspresikan sesuatu misalnya marah dengan ketawa-ketawa gitu kan, jadi kita bisa melihat atau kita bisa menerawang istilahnya bagaimana, psikologi anak, bagaimana karakter dan lain sebagainya ya. Meminta untuk mengulangi. Nah, ini penting ya, bagaimana mengulangi pembelajaran, mengulangi, materi, pesan yang disampaikan. Nah, itu, penting dan sangat dianjurkan oleh guru. Memberikan latihan ekstensif ya. Menurut saya PR itu sebenarnya, bagus gitu ya untuk melatih dan mengingat kemampuannya. Tetapi PR-nya juga harus diberikan inputan atau evaluasi oleh guru. Jangan sekadar hanya pekerjaan rumah yang, tidak ada artinya gitu ya. Jadi pekerjaan rumahnya itu mungkin dikumpulkan, melatih kedisiplinan gitu ya. Jadi anak-anak itu, misalnya PR-nya jangan teoritis lagi, tetapi bagaimana dia melatih, mempraktikkan. Misalnya tadi kita sudah belajar menyimak gitu ya. Nah, di rumah coba adik-adik nanti ya, adik-adik kelas 1 minta orang tuanya untuk membacakan sebuah cerita. Nah, jadi keterlibatan orang tua gitu ya, yang orang tuanya sibuk itu diminta gitu sama anaknya, "Pa, Mama, tadi ibu guru meminta, apa,
siswa itu dibacakan sebuah dongeng, "Ayo Pak dibacakan, kalau nggak nanti nggak dapat nilai." Nah, orang tua kan juga merasa terlibat di dalam, pembelajaran tersebut. Jadi mau tidak mau orang tua yang sibuk harus memberikan, treatment kepada anaknya. Nah, kemudian nanti setelah sudah selesai PR-nya di rumah, kemudian kembali lagi ke sekolah ditanyakan, "Ayo siapa yang ini, orang tuanya kemarin bacakan cerita apa?" Jadi anak-anak itu dibuat untuk, menyatu dengan keluarga, kemudian mendapat feedback dari, bagaimana interaksinya dengan ayah ibunya atau mama papanya di rumah. Nah, ini baru guru yang top chair ya. Eee, oke. Strategi pembelajaran membaca. Tadi menyimak ya, sudah banyak gitu ya. Menyimak itu sebenarnya efektif sekali apalagi dengan pemanfaatan teknologi gitu, banyak ya. Nah, kita membahas 2 strategi pembelajaran saja ya untuk materi, minggu depan itu akan saya sampaikan strategi pembelajaran yang lain ya. Nah, sebenarnya ini berurut ya. Setelah menyimak, kita akan mengasah keterampilan membaca. Nah, ini strategi pembelajaran membaca di SD. Ini ada skema. Nah, ini boleh di-capture ya, Nak, ya. Bagaimana keterampilan membaca di SD. Yang satu itu membaca permulaan, atau kalau yang ini ya, ada juga fase-fase membaca, ada membaca awal, membaca dini, permulaan gitu, dini, membaca awal, membaca dini, membaca awal, kemudian membaca lanjut seperti itu. Nah, ini kita coba bagi 2 saja. Yang pertama itu membaca permulaan kelas 1 dan kelas 2, kemudian membaca lanjut kelas 1 dan 2 juga ya. Nah, kemudian nanti baru membaca kritis, membaca pemahaman dan lain sebagainya. Ini kelas awal ya. Membaca nyaring. Membaca teknik dengan teknik membaca nyaring, kemudian membaca teknik, membaca dalam hati, membaca cepat, membaca bahasa, dan membaca indah. Nah, nanti ini boleh Anda sampaikan ya, atau Anda googling apa yang dimaksud dengan membaca nyaring, kemudian membaca teknik, sepertinya ini sudah ada dalam pemahaman Anda masing-masing ya, membaca bahasa, membaca indah. Nah, kalau saya paling suka ini membaca indah ya. Membaca kritis saya paling suka ya, karena sudah dewasa kan kita tidak perlu lagi hal-hal ini. Tapi tetap ya kalau saya membaca itu kadang-kadang membaca dalam hati ini paling tekniknya yang paling dapat saya pahami gitu ya, dapat saya lakukan gitu. Karena kalau kita membaca dengan mengeluarkan suara, ada ya beberapa orang yang seperti itu, tetapi kalau saya membaca dalam hati itu lebih dalam pemahamannya. Oke. Oh iya, tadi kita ini ya. Oke, ini membaca teknik. Membaca nyaring, nah ini bisa dijadikan sebuah skripsi juga bagi Anda yang tertarik mungkin dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Dikatakan membaca nyaring karena kegiatan membaca ini dilakukan dengan vokalisasi. Jadi di sini pelafalan menyimak ya, ada intonasi, ada lafal, vokal, dan konsonan yang benar-benar detail ya. Banyak para ahli menyatakan akan pentingnya membaca nyaring, seperti yang dikemukakan oleh CHOX tahun 1999, bahwa membaca nyaring untuk siswa yang dilakukan setiap hari merupakan sesuatu yang penting untuk mengajarkan mereka menyimak, berbicara, dan menulis. Nah, orang tua yang membacakan cerita Orang tua yang membacakan cerita untuk anak-anaknya, ternyata anak-anaknya memperoleh perkembangan bahasa yang baik melalui perkembangan kosakata, semangat membaca yang tinggi, dan akhirnya berhasil membaca permulaan. Ya. Nah, ini membaca teknik ini merupakan kegiatan yang menekankan pada penguasaan lafal ya, yang baik dan benar seperti tadi ya. Kemudian penguasaan jeda, lagu, dan intonasi ketika itu dilafalkan atau dilisankan. Penguasaan tanda baca ya, di mana titik, koma, jeda, intonasi, dan lain sebagainya. Penguasaan kelompok kata atau frase di dalam satuan ide, penguasaan penggerakan mata ya. Kemudian penguasaan ekspresi. Nah, ini ya, yang terakhir ekspresinya bagaimana. Nah, ini perbedaan membaca teknik dan membaca dalam hati ya. Membaca teknik sudah bisa dimulai saat siswa masih duduk di kelas 1, sedangkan membaca dalam hati baru bisa diberikan guru pada anak kelas 3 ya. Karena membaca hati itu harus benar-benar kalau anak kelas SD gitu ya, untuk
tapi memang ada beberapa ya, masih sulit untuk fokus gitu ya. Kadang-kadang temannya membaca, dia ini ya, ada apa, jatuh gitu langsung menoleh. Nah, itu kan tidak bisa kalau membaca dalam hati. Jadi dia harus benar-benar, melafalkan apa yang dibacanya ya, meskipun berisik tetapi ini memang, metode yang tepat untuk kelas 1 gitu ya. Jadi kalau membaca dalam hati mungkin, pada fase-fase yang lebih tinggi ya. Nah, nanti ini mungkin Anda bisa, pelajari lebih lanjut, kita lanjut ke membaca cepat. Nah, ini membaca cepat itu untuk menyaring informasi secara cepat ya, lebih efektif gitu. Jadi membaca cepat ini juga, tingkatannya mungkin sudah dilakukan pada fase-fase yang lebih tinggi ya. Membaca cepat adalah kegiatan membaca yang bertujuan memahami isi bacaan secara cepat, cermat, dalam waktu yang relatif singkat. Bahkan dulu kalau ketika saya sekolah dasar ini ada lombanya ya. Waduh, lomba-lomba kebahasaan dulu banyak sekali. Kalau sekarang itu agak ini ya. Jadi membaca cepat bukan berarti kita tidak mendapatkan apa-apa gitu ya. Jadi saya ingat sekali kalau guru sekolah dasar saya dulu ada beberapa gitu siswa yang diurut berdasarkan presensi, bukan absensi ya atau daftar hadir gitu. Diurut misalnya si A, Abi, Abi, Ayu, dan Aruna misalnya. Nah, berderet gitu, membaca cepat. Oh, saling membaca cepat dengan tempo yang sangat cepat tetapi masih bisa dipahami oleh siswa. Ya, kemudian sudah yang misalnya yang paling menang adalah Ayu misalnya ya. Nah, Ayu apa yang didapat dari pembacaan itu? Ya, jadi guru tidak hanya mencari yang cepat tetapi juga pemaknaannya yang tepat gitu. Ternyata ketiga-tiganya bisa memahami. Jadi membaca cepat itu memang untuk mereka-mereka yang tempo belajarnya itu lebih, cepat ya. Jadi tidak bisa dipaksakan juga untuk teknik-teknik membaca ini. Nah, ini untuk mengukur kecepatan siswa dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu membatasi atau menentukan waktu tempo membaca ya. Sebelum kegiatan membaca dimulai guru mempersiapkan pencatatan waktu atau stopwatch gitu ya, berlomba gitu boleh. Kemudian jumlah kata, tetap ingat bahwa, sebenarnya bukan kecepatan ya, yang menjadi goals-nya atau tujuannya, tetapi pemahaman juga ya, bukan sekadar cepat. Kemudian yang kedua membatasi atau menentukan jumlah bacaan ya. Nah, ini boleh Anda gunakan seperti apa, silahkan ya. Kemudian membaca bahasa. Nah, ini mungkin asing, bagi pemahaman mahasiswa ya. Membaca bahasa memiliki tujuan agar para siswa sekolah dasar semakin bertambah pengetahuannya tentang beluk bahasa Indonesia. Nah, ini, jadi semua materinya terkait kegiatan atau materi kebahasaan ya. Nah, tujuannya itu adalah pengetahuan kosakata bahasa Indonesia, perbendaharaan kosakata ya, yang pada umumnya sih semua kegiatan membaca itu melatih atau memperbanyak kosakata ya. Yang kedua adalah pengetahuan yang menyangkut bentuk kata atau morfologi, baik bagaimana dia berimbuhan gitu ya. Jadi anak-anak bisa membaca, nah anak-anak itu kan kalau perempuan itu lebih 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 apa ya, lebih tinggi kemampuan linguistiknya daripada laki-laki gitu ya. Jadi mungkin anak-anak perempuan ini suka dengan membaca bahasa ini. Jadi dia menganalisis kenapa, di misalnya ditulis terpisah dan ditulis serangkai gitu. Nah, di situ akan ada pola, oh ternyata anak ini lebih tertarik pada dunia linguistik atau, keterampilannya memang lebih condong kepada, linguistik. Jadi guru sudah mampu memetakan, bakat-bakat ya, ada yang mungkin bakatnya linguistik, ada bakatnya seni, ada bakatnya, ini apa, sains dan lain sebagainya. Nah, itu guru sudah bisa memetakannya ya. Kemudian pengetahuan yang menyangkut tata bahasa atau sintaksis ya, tata kalimat, kemudian menyangkut masalah tata tulis. Nah, kalau ada misalnya kelas 1 atau kelas 2 yang sudah, bisa mengoreksi tulisan teman, "Oh salah kamu nulisnya," misalnya nulis mama gitu ya. Nah, tadi misalnya nulis film gitu ya, jangan pakai film, jangan pakai P, tapi F gitu. Nah, itu sudah, salah satu, anak yang cenderung bakatnya itu ke linguistik ya, jadi bakat bahasa. Nah, ini sudah bisa guru memetakannya. Jadi saya juga teringat kalau guru, SD saya itulah yang paling berperan dalam hidup saya gitu ya, dan orang tua saya tentunya. Jadi guru SD saya yang pertama kali mengajarkan saya bisa membaca gitu ya, kemudian guru SD saya juga yang kali pertama mengetahui bahwa kemampuan saya itu ada di linguistik gitu misalnya. Nah, jadi kemampuan itu kalau Anda sudah menjadi guru yang sudah merasuk ke sanubari siswa, nah itu akan melekat seumur hidup gitu ya. Jadi, tidak hanya mengajar, tapi Anda juga melekat di sanubari, nah itu adalah guru sejati.
Nah, membaca indah, nah ini sering ya disebut membaca dengan emosi. Nah, ini pembaca-pembaca puisi nanti akan lahir dari membaca-membaca indah. Ya, pembaca-pembaca sastra, prosa. Nah, ini guru sudah bisa memetakan ya mana yang intonasinya bagus, kemudian dramatisasinya bagus, ekspresinya bagus dalam membaca. Nah, ini akan terampil dia membaca indah. Ya, nah, strategi pembelajaran bahasa sudah tadi ya, membaca dan juga keterampilan menyimak. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai keterampilan yang lain. Tetapi saya ingin menyampaikan beberapa materi juga ya, karena keterampilan ini sangat berkaitan dengan strategi keterampilan strategi pengajaran bahasa Indonesia ini sangat berkaitan dengan apa namanya, dengan bagaimana penguasaan guru, inovatif dan kreativitasnya guru dalam pengajaran ya. Nah, ini strategi umum pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 1. Nah, ini ada, saya paling suka ya kalau guru itu mampu membuat diagram, mapping, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kegiatan literasi berimbang ya. Ini ada guru memeragakan proses berpikir selama membaca dan menulis, ada peragaan ya, guru harus menjadi model ya, tidak hanya menyuruh gitu atau memerintah saja, tapi guru harus meragakan juga dan nanti diikuti ya. Interaksi, guru dan peserta didik berdiskusi, bertukar ide dan gagasan selama membaca dan menulis. Kemudian ada bimbingan ya, guru membimbing peserta didik selama membaca dan menulis agar peserta didik memahami teks dan mampu mengekspresikan gagasannya dengan baik. Peserta didik melakukan kegiatan membaca dan menulis secara mandiri, guru melakukan asesmen bila perlu. Jadi ini asesmen proses ya. Nah, ini kegiatan literasi yang bisa dicontoh oleh guru ya, yang nantinya dapat dimanfaatkan di kelas ya. Membacakan buku dengan nyaring dan mendiskusikan buku yang telah dibacakan tersebut, menggambarkan pendapat atau pengalaman dan menceritakannya, membaca buku dengan bimbingan oleh guru dan mendiskusikan isi buku tersebut, menuliskan huruf atau suku kata dan mengenali huruf dan suku kata tersebut dalam cerita atau gambar. Mengamati gambar dan mendiskusikannya. Kemudian yang keenam, aktivitas belajar di luar kelas untuk mengamati, berkarya, dan mencipta terkait tema pembelajaran. Kalau pembelajaran di luar kelas atau pembelajaran outdoor itu sangat menyenangkan ya. Bahkan orang dewasa pun seperti itu. Jadi anak-anak juga ya memiliki kecenderungan menjadi dewasa. Dewasa pun memiliki kecenderungan masih seperti anak-anak. Jadi dua hal itu memang sekatnya luas sekali gitu, tapi sebenarnya sejatinya tipis juga sekatnya itu ya. Nah, ini saya sampaikan ya, media pembelajaran dan alat peraga di kelas 1. Tadi kan kita membahas mengenai kelas 1 dan kelas 2 ya. Ini contoh kamus dinding di kelas 1. Nah, ini pembelajaran menyimak juga bisa, pembelajaran membaca juga bisa ya. Kamus dinding adalah poster besar di dinding yang tidak harus dibeli oleh guru, tetapi dibuat bersama-sama oleh siswa. Jadi apapun yang dibuat oleh siswa dan guru secara bersama-sama di kelas itu bisa menjadi sebuah interior ya. Nah, ini di pengelolaan kelas seharusnya sudah Anda aplikasikan begitu ya. Poster dinding yang berisi kolom-kolom untuk menempelkan kata-kata baru yang dipelajari di kelas, juga kata-kata yang dilafalkan dalam seminggu. Misalnya anak-anak ya, kan ada anak-anak yang bisa melafalkan dengan baik baru beberapa hari, atau ada yang juga beberapa minggu, beberapa bulan, tidak apa-apa. Hargai semua proses itu, yang penting anak-anak melakukannya dengan niat yang sungguh-sungguh dan juga tanggung jawab dan disiplin di dalamnya ya. Nah, ini daftar peserta didik. Jadi ketika kelas itu akan merasa dimiliki oleh mereka-mereka yang ada dalam poster ya, daftar peserta didik gitu ya. Kalau saya dulu denah kelas itu sangat menentukan ya. Bahkan masih menjadi memori tersendiri gitu, mengenang di mana kita duduk gitu ya, dengan siapa kita duduk. Bahkan di media sosial itu banyak mengenang memori gitu, siapakah teman sebangku Anda waktu di kelas sekolah dasar. Nah, itu memori sekolah dasar kembali ya, diulang siapa gitu ya. Kalau berkesan sekali pasti ingat, tapi kalau tidak begitu berkesan mungkin terlupakan ya. Oke, kemudian kalender ya, ini bisa dibuat gitu, jangan beli guru-guru ya.
kita buat, kita berdayakan kreativitas anak-anak. Pokoknya materi bahasa Indonesia itu adalah materi yang benar-benar riuh gitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa dimanfaatkan materi-materi itu untuk membuat hiasan atau interior di dalam kelas gitu. Jadi matematika kurang ya, kecuali gurunya kreatif sekali. IPA dan bahasa Indonesia itu bisa IPS juga memungkinkan untuk dapat membuat media-media yang kreatif dan inovatif dari tangan anak-anak, tangan-tangan si mungil gitu ya, malaikat mungil. Nah, ini pohon buku untuk literasi ya. Jadi buku-buku apa yang sudah dibaca, misalnya guru-gurunya menentukan gitu ya, anak-anak tolong baca buku ini gitu ya, bisa diakses di sini. Atau nanti bisa membentuk buku-buku berantai gitu ya. Jadi misalnya di kelas ini ada 3 buku, di kelompok B ada 3 buku, nanti saling bertukar informasi terkait buku ya. Ini pohonnya dibuat secantik mungkin gitu ya. Poster abjad. Nah, ini kesukaan-kesukaan yang menggambarkan, melambangkan huruf awal dari sebuah gambar atau poster gitu ya. Ini banyak sekali, Nak, dan ini bisa dijual ya, rekan-rekan guru yang punya kreativitas ini, ya nanti bolehlah kalau kreativitasnya bagus sekali itu kita melakukan bisnis di dalam pendidikan yang untuk mendukung kegiatan literasi anak-anak usia dini khususnya ya. Nah, itu sangat diperbolehkan. Jadi kalau Anda punya keterampilan untuk menggambar, kemudian memadukannya dengan keterampilan berbahasa gitu, nah ini sangat-sangat bisa menjual gitu istilahnya ya, dapat mendatangkan cuan juga. Nah ini, ini mahal sekali harganya ya, boneka atau alat peraga lain gitu. Kalau kita bisa kreatif gitu ya, guru-guru PAUD atau guru-guru SD ini kreatif ya, ada buku ceritanya, kemudian ada medianya. Nah, itu saya bisa beli 200.000 ya. Kalau bukunya tapi saya sering buat sendiri gitu dengan anak-anak. Kita buat boneka tangan, kemudian ada narasi-narasi yang harus kita demonstrasikan. Nah, ini bisa menjadi sebuah alat ukur atau media ya. Ini banyak ya proyek kelas gitu ya, yang nantinya ini bisa mengarah kepada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini bisa menjadi strategi di dalam pengajaran guru. Ya, nah nanti akan kita bahas ya secara lebih mendalam. Oke, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan nanti kita akan lanjut ke keterampilan berbicara dengan keterampilan menulis yang semuanya itu nanti aplikatif ya. Semoga bisa dipahami, semangat berbenah untuk calon guru dan semoga bisa bertumbuh menjadi calon guru yang benar-benar dibutuhkan oleh bangsa ini. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.